Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina lihamidi syukrih wa'mur billahi likami bil amri. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hizal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Semangat kita terakhir pula kan. Tolong yang di luar masuk ke dalam aja Pak. Terakhir ini terakhir. Pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, di dalam bulan Ramadan itu orang Islam berjihadnya dua jihad. Jihad itu berusaha, perjuangannya dua. Yang pertama dia jihad untuk berpuasa di siang hari, tidak boleh makan, tidak boleh dia minum, tidak boleh dia melaksanakan hubungan suami istri. Maka nanti di bulan Syawal layaklah kita mendapat orang-orang yang bertakwa. Karena yang tiga sifat ini, mohon maaf saya agak kasar, tiga sifat ini makan, minum, kawin, ini sifat binatang. Sifat binatang ini, kata ulama. Jadi dengan kita tidak melaksanakan yang tiga ini, mudah-mudahan nanti di bulan Syawal sampai jumpa Ramadan jangan kayak binatang. Agak kasar ya, karena makhluk kasar. Itu bahasa kasarnya. Apa artinya? Lihat apa sifat binatang, rakus. Udah dapat gaji, udah punya pangkat, udah punya mobil, udah punya rumah, masih mau korupsi lagi. Apakah binatang itu? Ini ada YouTube ini. Yang kedua, apa sifat binatang? Sombong. Binatang itu sombong. Lihat kambing, segorombolan kambing kawannya masuk jurang, dia tak peduli. Makan aja dia, pokoknya aku kenyang, mau mati kau, mau masuk jurang kau, tak peduli. Maka hari ini banyak juga orang bersifat sombong. Tetangganya sakit dia tak peduli, tetangganya tak ada beras dia santai saja. Pokoknya aku kaya, pokoknya anakku berpendidikan, yang lain tak urus. Nah, ini sifat binatang ini. Jadi nanti di bulan Syawal sampai jumpa Ramadan tahun 2021 kalau masih hidup kita. Kalau mati, maka tadi BKM bilang, sedihlah memang. Enggak ada lagi subhanal malikil ma'bud. Enggak ada lagi. Baru al-khalifatul ula amirul mu'minin. Tak sebut lagi Abu Bakar, tak sebut lagi Umar, Utsman, Ali. Ya Bu ya. Jadi tiga sifat binatang. Orang yang sombong itu 4 penyebabnya, faktornya. Jadi kita hari ini yang hadir, jangan ada sombong dalam hati. Sombong itu dalam bahasa Arab akbar, awal katanya. Takabbur, menganggap dirinya besar, yang lain tak ada apa-apanya. Maka Buya Hamka bilang, manusia diciptakan dari tanah, kau berjalan di atas tanah, warna kulitmu warna tanah, nanti ambil tanah gosokkan, sama warnanya. Kau makan dari hasil tanah, kangkung dari mana? Lembu makan apa? Rumput dari mana? Dari tanah. Ibu yang makan itu nanti dagingnya itu tanah itu asal mulanya. Akan kembali ke dalam tanah. Bila Israel datang hampir, tinggallah harta emas dan perak. Napas terhenti, lemahlah diri. Jasad terbaring tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa. Tinggallah pangkat harta melimpah.
ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa pindah. Tepuk tangan lah dulu. Mantap enggak tepuk tangan? Pelit sekali kata. Maka jangan sombong minta tolong saya. 4 faktor sombong itu. Saya bahas singkat. Bukan ini tema kita. Tema kita hari ini doa 3 Jibril ketika masuk Syawal. Mana tahu nanti khotib minta sampai, malam ini aku sampaikan nanti. Biar kena. Kita nanti pulang. 4 faktor kesombongan. Kata Nabi. Orang yang sombong faktor yang pertama. Ziyadatul mal. Harta bertambah. Ini. Ibu, walaupun kita susah, jangan menangis, jangan sedih kau susah. Walaupun kita tiap hari ngutang, jangan sedih. Jangan sedih. Masalahnya orang tak mau diutangi tiap hari kan? Enggak punya otak ini katanya. Jadi orang yang sombong ini karena ada hartanya. Dulu ada cerita, kenyataan wali kota Sumatera Barat Bandung punya 2 anak, 1 istri, wali kotanya 1, 4 di rumah. Ternyata mobil yang dimilikinya 33 unit mobil. Allahu Akbar. Dipakai 4, sisa lah yang berapa puluh. Nah ini. Jadi hati-hati kita. Lihat dalam Quran. Banyak dihinakan gara-gara orang kaya. Korun, orang kaya hina. Namrud, pada zaman Nabi Ibrahim. Fir'aun. Sampai sekarang enggak ada kita tengok nama orang Fir'aun. Siapa nama bos? Fir'aun Saragi. Enggak ada. Orang Kristen pun tak mau pakai nama itu. Orang agama apapun tak ada itu kenalan kita di absennya. Fir'aun datang, kata enggak ada. Itulah saking jijiknya orang, enggak mau. Tetapi istrinya soleha, Asiyah itu. Mama angkat Nabi Musa. Fir'aun tidak diberikan keturunan anak. Allah pun tahu dia. Tukang membunuh, bengisnya na'udzubillah, kejamnya kepada orang. Tak mau dikalahkan pangkat jabatannya, Fir'aun namanya itu. Jadi kalau ada hari ini orang sombong, panggil aja Fir'aun. Nah itu aja. Hei Fir'aun, ini kau bilang gitu aja. Fir'aun kau, Fir'aun zaman now. Kan itu. Cuman orang nanti dibilang sakit hati. Abu Jahal, itu aja bilang. Korupsi, jangan korupsi, pencuri uang negara. Korupsi kan masih cantik namanya. Pencuri uang negara, perampok uang negara, yang berzina, maling. Enggak siap-siap ceramahnya. Yang berzina jangan bilang kupu-kupu malam. Kupu-kupu pun tak ada malam-malam. Penjinah kau gitu. Ini enggak kupu-kupu malam. Tapi kalau kupu-kupu mana ada kupu-kupu malam-malam? Tidur orang tuh. Jangan dihaluskan. PSK masih halus Pak, penjinah. Karena jinah ini sifat binatang. Siapa yang berzina lebih hina dari binatang. Karena lagu Roma itu. Kenapa jinah diharamkan, dilarang? Karena itu sifat binatang. Kenapa khamar dilarang? Karena itu memabukkan, merusak. Paham Bu? 1, orang yang sombong karena hartanya. Jadi harta ini diminta pertanggungjawaban. Sebelum kita melalui jembatan Sirat yang di samping kiri kanan surga neraka, maka ditanyalah hartamu. Ada cerita. Seorang orang kaya sama anaknya dan orang miskin sama anaknya. Masing-masing bawa anak, ibu itu. Masuk ke swalayan perbelanjaan. Mereka bilang, orang kaya penuhlah apanya itu, keranjang belanjaannya. Coklat masuk, makanan masuk. Datang anak yang miskin. Masa kita cuma beli coklat 1 masuk kemari. Yang kaya penuh belanjaannya, tengok semua ada makanan. Apa kata mama yang miskin? Nah, jangan kau sedih. Orang kaya itu nanti lama diperiksa di kasir. Kan lama di kasirnya kan, nunggu. Apa artinya? Orang yang kaya ini nanti lama pemeriksaan di hari kiamat. Banyak hartanya. Sementara yang miskin cuma 1 coklat. Masuk ke surga katanya. Paham? Jadi walaupun kita miskin hari ini, enggak masalah. Nanti di hari kiamat enggak ada yang diperiksa. Rumah ngontrak. Listrik pun nunggak.
Apa diperiksa lagi? Enggak ada. Sementara orang yang kaya diperiksa, mobilmu dari mana, rumahmu yang di Medan sana dari mana, rukomu yang di sana dari mana, perusahaanmu sana dari mana, vilamu yang berstagi uangnya dari mana. Itu aja kerjanya, maka lama diperiksa dia. Orang miskin, rumahmu enggak ada, ngontrak. Mobil, itu pun minjam juga. Kereta, kredit, gondol maling juga belum lunas. Nah, jadi jangan bersedih kita. Sedihlah kita hari ini malam 30 Ramadan. Coba malam terakhir Ramadan, coba lihat berapa kita absen datang kemari. Nah, coba. Banyak orang tak mau sholat. Maka tadi kata Pak BKM, habis Ramadan nanti mungkin sunyilah. Jangan sunyi, minta tolong aku. Jangan sunyi ini. Ibu-ibu tetap sholat ke masjid. Jangan ada alasan. Ini malas sekali. Sholat isanya jam 12. Nanti ajalah. Nonton TV. Sholat zuhurnya tengah 3. Suka dialah. Asarnya tengah 6. Maghribnya tengah 8. Udah mau isya. Mana begini? Jadi Bapak Ibu tetap makmurkan masjid ini. Masjid ini aktif di dakwah. Berbuka Ahad ada ustadznya. Ada kan? Siapa yang enggak datang bodoh lah itu. Jangan pikirkan dari mana uang BKM, bukan pikiranmu itu. Dan kau kaji ke situ. Jangan kau fitnah pengurus. Yang penting enggak minta duit dia sama honor ustadz. Ini banyak kali mulu begini. Oh, dimakan itu uang kasih itu untuk boleh apa? Diam kau. Jangan kau bahas. Datang kau datang, enggak mau kau datang, diam mulutmu. Cocok. Begitu, bukan kaleng-kaleng ini. Jangan dipikirkan, sekarang banyak berdebat di masjid. Pengurus digunjing, pengurus dipitnah yang tidak-tidak. Ini orang yang komentar ini orang yang enggak pernah datang ke masjid. Betul? Coba datang ke masjid, datang kau jelaskan. Nih, ini uangnya dari sekolah nambah Allah, ini nasi dari sini. Enggak pernah datang ke masjidnya ini orang ini. Datang cuma Jumatan. Tengoknya banyak kali uang orang itu. Dari mana lah uang kasih ini kata. Ini hati-hati kita. Jangan pikirkan itu. Ada berbuka Ahad, ada pengajian Ahad. Masih ada Pak? Pengajian Ahad. Banggalah. Saya kalau dekat rumah saya tiap hari kemarin. Iya, kalau dekat saja rumah saya kemarin datang saya pengajian itu. Dari kita mata-mata ustaz enggak mau datang. Datang, enggak ada apa-apanya kami ini. Enggak ada yang pandai. Bodoh semua kita ini, lemah ilmu. Udah kita lanjut. Batuklah udah 30 Ramadan nih kan. Orang yang sombong harta bertambah. Yang kedua, kata Nabi, orang yang sombong itu faktor yang kedua ziyadatul ilmi. Ilmunya bertambah. Ilmu. Baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Maka kata Ali bin Abi Thalib, siapa orang yang merasa dirinya pintar, hakikatnya dialah orang yang bodoh. Kok dia jadi imam? Aku habis 2 juz. Baru 2 juz. Kok dia jadi imam? Aku belajar lagu Bayati. Baru Bayati. Orang dangdutan pun dipakainya lagunya. Jadi jangan merasa kita pintar. Inilah kita bikin rusak ukhuwah Islamiyah ini. Datang ke masjid, masalah jenggot dipermasalahkan. Aku udah kena Pak waktu ceramah di Langkat. Kena saya. Ustaz mau kemana? Maulidan. Kenapa rupanya? Mana jenggotmu katanya? Paling 8 biji, ha? Ada dalilnya, memang ada dalilnya. Orang yang tak berjenggot itu meniru orang kafir Yahudi. Tapi dengan tanda kutip, jenggotnya kalau tak tumbuh, kau mau apa saya bilang? Kan tak tumbuh. Kayak mana mau di sini? Kecuali jenggotnya tumbuh yang dirawat, haram dicukur. Karena tumbuh dia dikasih Allah, aku tak tumbuh. Ini gara-gara ilmu. Ilmu macam dia lah yang pandai kali. Apalagi celananya kalau sarungnya di atas mata kaki dibilang solatnya batal. Ini ada begitu. Solat kau jangan bawah mata kaki, angkat sedikit. Kenapa rupanya? Batal solatmu. Loh. Yang membatalkan solat itu rukun dan syaratnya tak sempurna. Paham Bu? Kalau syarat dan rukunnya terpenuhi, ya sah. Apalagi masalah? Itu hadisnya itu zaman para nabi ada orang yang sombong itu maka baju terurai. Itu menunjukkan kesombongan. Kita sombong telekung kita berapa ribu lainnya. Cepat limpul itu pun kredit.
2 kali bayar. Baju wirid kredit. Seragam marhaban kredit. Udah lunas. Corona nggak bisa bayar katanya. Nah ini. Jadi jangan merasa pintar kita. Apalagi masalah kunut, ribut masalah kunut. Silahkan imam kunut, dia nggak kunut nggak jadi masalah. Tapi jangan begini mulutnya kan. Orang kunut dia, ya macam dia lah penghuni surga nanti satu-satu. Yang lain kafir lah semua itu dirasakan. Jangan begini. Punya ilmu tapi menyatukan umat. Apalagi dimasalahkan masalah wirid. Wirid tidak ada pada zaman Nabi. Loh, ini kacau kali begini ilmunya ini. Orang yang wirid ini hukumnya mubah, boleh. Kan tidak ada fatwa ulama mengharamkan wirid, ada? Enggak ada. Majelis Ulama Indonesia Pusat mengharamkan ritual wirid. Enggak ada. Karena ditinjau manfaat wirid ada 3. Yang pertama, orang yang wirid sedekah makanan minuman. 80 anggota wirid dikasih makan, dibungkus lagi bontot lagi, ustaznya pun 4 bontotnya. Jadikan pahala jariah, dia makan kenyang, dia enak ibadah, makanan itu menjadi darah mengalir dalam tubuhnya, dibawa untuk beribadah, dapat orang yang sedekah itu. Tapi jangan dikatai kalau tak enak makanannya. Oma-oma ini kadang begitu pulang dari rumah ahli bait, gak enak kak. Kenapa gak enak? Apa makanannya? Lontong betino. Kutanya apa lontong betino? Lontong gak pakai telur. Aduh, kawan. Kurang ajar betul ini, lancip kali mulut. Iya, ada pernah ceramah saya. Kuat kali waktu ngomong. Gak enak. Kenapa makanannya? Lontong betino. Kutanya, apa lontong betino? Lontongnya gak pakai telur, katanya. Minta tolong saya, janganlah Bu, rusak pahala wirid kita. Ya kan? Bakwannya kurang asin, bakwannya yang mentah lah, jangan dicaci. Itulah kemampuan dia menghidangkan makanan. Maka kita orang yang wirid, kalau yang narik wirid orang kaya, mulai wirid jam 3, jam 12 sudah datang dia. Kurang ajar ini betul. Tapi kalau wirid orang miskin, terlambat aja lah, nggak enak ini katanya. Nanti duduk di teras, dia duduk begitu. Hati-hati. Kemana niatmu itu wirid? Kalau gini model wirid, mana dapat pahala? Dapat dosa. Yang kedua, nunggu ustaznya datang, gosip dulu kiri kanan. Gosip dulu, ceritakan tetangganya yang lain. Nunggu ustaz yang datang. Satu manfaat wirid. Yang kedua, orang yang rajin wirid itu, yang mengamalkan wirid, pahalanya membaca Quran. Yasin kan Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Ada yang lain menanya, Ustaz, kenapa yang wirid yang dibaca cuma Yasin? Ya sukanya lah. Apa urusanmu itu? Kata Nabi, bacalah yang paling mudah. Bagi Wa'ni Yasin yang mudah. Bagiku kulhu lah aku baca. Ya kan? Qul huwallahu ahad. Ada yang lain cuma nun dibacanya, surah Al-Qalam. Nun. Apa ngaji aku? Kok itu aja? Itu aku suka katanya. Mau apa? Jadi jangan dipermasalahkan. Paham Bu? Itulah manfaat wirid. Yang ketiga, apa? Silaturahmi terjalin. Salam-salaman, gugur dosa. Salam-salaman kita. Kalau enggak datang kota wirid kecarian, mana wak doyah itu tak datang? Mana wak butet itu tak datang? Oh sakit deh, ayo sewa angkut kita, 1 orang 10.000. Berangkat. Belikan gula 5 kilo, anggur 2 kilo, belikan buah naga, sama naganya bawa ke sana. Inilah hanya wirid tuh. Udah 2. Yang ketiga, orang yang sombong, faktor yang ketiga karena cantik. Tampan, ganteng, cantik. Lihat artis-artis tuh. Kenapa jadi artis? Karena lumayan tampan. Coba jadi aku, mana dipakai? Mendaftar. Alah orang Batak kau sana enggak laku. Enggak pakai kau orang Batak katanya, jorok kali. Maka ada orang bilang kalau udah jorok pastikan orang Batak. Karena iya kan Pak? Kalau anaknya kudis-kudisan, tungki-tungkian, dibilangnya, jorok kali ke orang Batak kau. Batak juga kena apa salah kami orang Batak? Gak pernah orang Jawa, gak pernah. Jorok kali ke orang Jawa, gak ada kan? Kayak orang Batak, ngomongnya Batak kau. Entah apalah salah kami.
Karena cantik. Maka jangan ada pacar-pacaran. Anak gadis, anak-anak lajang jangan ada pacaran. Haram hukum. La taqrabuz zina. Jangan dekati. Mendekati pun tak boleh. Jangan dekati zina. Karena itu jalan yang sesat. Kalau mau menikah, berdoa. Jodoh sudah digariskan. Saya enggak ada, cuman 3 bulan sama istri ta'aruf. Enggak sampai 2-3 bulan, lebih kurang. Udah menikah. Rajin sholat, dia istiqoroh, mohon petunjuk. Allah tunjukkan, berarti inilah jodoh kita. Jadi sombong banyak orang. Malam minggu, rambutnya, wah, dibonding tuh. Haram dari bonding itu. Jangan diolah. Itu panas, kau panaskan rambut itu. Nanti bicara di hadapan Allah. Kan dipanaskan. Saya udah nengok, berasa rambutnya. Ya Allah, begini. Gosoknya itu. Jangan mempercantik di hadapan manusia. Gak ada gunanya itu. Cantikkan dirimu di hadapan Allah dengan cara bertakwa dan beriman. Udah yang terakhir. Orang yang sombong, yang pertama harta, yang kedua ada ilmu, yang ketiga cantik, yang keempat pangkat. Berpangkat. Tengoklah berpangkat tuh BK merah, lewat pun enggak ada lagi. Oh, kurang ajar, doakan masuk parit kau. Apa salahnya bukakan pintu kaca mobil tuh. Assalamualaikum Ustaz, pelan. Waalaikumsalam. Ini titit ku balas. Titit. Mau apa kau sebenarnya? Dia jadi berpangkat karena dipilih rakyat, betul? Hari ini kan banyak konser dibuka, masjid dilarang, mulailah ini hukumat lagi. Tahun 2018 azan dilarang, betul? Jangan kuatkan suara azan, kan suntuloyo ini. Jadi kita harus mendidih darah kita melihat rejim ini. Jadi terus kita kawal. Ulama kita disepak itu Habib Umar. Gara-gara menerapkan PSBB itu. Ya Allah, disepaknya ya Allah. Tersungkur Ustaz tuh. Siap-siaplah. Berpangkat itu kan? Karena ada pangkatnya. Coba rakyat biasa nggak berani ngomong dia. Karena berpangkat kau. Iya, nanti kau udah pensiun baru kau rasakan. Konser dibuka, nggak pakai masker pula itu. Orang sholat Jumat tes darah. Orang sholat tarawih dia halang-halangi. Tak boleh Idul Fitri. Jangan dengarkan itu. Tetap Idul Fitri. Mau apa kau bilang? Semangat kita. Ini sekarang mulai kita dipijak-pijak ini. Udah bawa-bawa kita. Nenek-nenek dulu ada. Lebih cantik suara kidung Indonesia daripada kumandang azan. Kan luar biasa nih. Siapa gak marah coba? Yang kita marahkan Islam aja yang salah mata orang tuh. Kenapa Islam yang selalu disudutkan? Kalau orang Nasrani, Kristen yang disudutkan, orang Nasrani cuma 10% di Indonesia tidak berpengaruh. Kalau orang Hindu, berapa persen orang Hindu tak berpengaruh. Islam yang banyak, 88,6% di Indonesia. Maka kita harus bersatu Bapak Ibu. Jangan masalah jenggot ribut. Masalah celana cingkrang udah. Masalah itu hilapiah biasa itu. Masalah nanti rengkang kakinya begini, ribut. Tengok rengkang kakinya. Telah jatuh dia itu. Dibahas. Mau gini dia, mau kayak masukannya lah situ. Pokoknya datang ke masjid. Yang masalah yang nggak pernah ke masjid. Ini jadi masalah. Udah, baik. Tema kita hari ini ada 3 doa Jibril. Ketika bulan Syawal tiba, habis sholat, Nabi mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kata Nabi. Sahabat nanya, ya Rasul, nggak ada hujan, nggak ada angin, kenapa mengucapkan amin 3 kali? Kalian nggak dengar? Enggak. Apa ya Rasul? Terjadi. Barusan Jibril doa. Saya yang mengaminkan. Bayangkan. Logikanya begini. Kalau Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan, apakah mungkin doa ini tak dikabulkan? Nggak mungkin. Tapi kalau Ustaz Sahriaman berdoa, Pak Aris kita semua mengaminkan, apakah terkabul langsung? Nggak ada jaminan. Sahriaman pun dosa, bapak-bapak pun dosa, ibu-ibu pun dosa. Betul? Tapi kalau Jibril sudah berdoa, Jibril siapa? Malaikat bersih, nggak ada dosanya. Nabi Muhammad nggak berdosa, maksum, terpelihara dari dosa dan maksiat. Maka pantaslah, layaklah doa ini dikabulkan. Ini terkait 1 Syawal. Jadi nanti tombak ukurnya, tolak ukur daripada Ramadan ini 3.
Kalau kita nanti mau selamat, mau diterima puasa Ramadan kita, laksanakanlah 3. Apa doa Jibril? Yang pertama, ya Allah, kata Jibril, hari ini 1 Syawal, jangan engkau terima, dengarkan nih, ini sahih, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nabi Muhammad mengucapkan amin. Jadi kita sebagai anak, kalau durhaka kita kepada orang tua, sia-sia tadarusmu setiap malam, sia-sia tarawihmu dan amalan yang lain. Kita yang masih punya orang tua, muliakan. Walaupun kita berpangkat, orang tua kita sudah tua renta, itulah orang tua kita. Sekarang banyak anda durhaka. Anak sekarang tak sopan sama orang tuanya. Salaman pun ditaruh di kepala begini. Apa begini? Mana ada ajaran itu? Cium tangan orang tua itu. Jadi nanti habis sholat Id, orang tua dulu kita minta ridho dan izin kepada mama. Yang udah meninggal ziarah, berangkat ziarah walaupun jauh di Langkat sana, berangkat. Ridhonya masih berjalan. Jadi kata Jibril, sia-sia doa kita, tak ada nilainya kalau tidak minta ridho kepada orang tua. Karena orang tua mengandung 9 bulan dikandung. Dia melahirkan bersimpah darah, keringat dan darah menjadi satu. Nyawa sebagai taruhan, disusui 2 tahun, dibawa kita kemana-mana. Beladang dibawa, mandi dibawa. Gak bisa telungku dia. Coba telungku yang hamil, menggantunglah begini. Karena kita di dalam. Maka bagi yang punya orang tua, muliakan orang tua kita nanti hari Id. 1 Syawal. Itu dulu. Gak ada yang lain. Orang tua kita dulu. Minta maaf, sembah kakinya, utarakan maaf kita. Orang tua gak mau mengutarakan, dia dipendamnya aja bu, kalau dia anaknya punya salah. Menangis saja dia. Jangan sempat kau buat orang tua meneteskan air mata. Ingat itu. Bayangkan orang tua itu, Tuhan kedua itu. Maka ibu ini, orang tua ini keramat doanya. Ini manusia keramat di dunia. Doanya terkabul, makbul. Doa orang tua kepada anaknya sama dengan doa Nabi kepada umatnya, makbul. Jadi kalau doakan anak itu bu yang ikhlas, jangan memaki-maki anak. Kalau marah, hei, nak unit. Nggak usah bohong. Kalau udah emosinya, ya Allah, hei, anak kurang ajar. Hei, anak gak punya otak. Yang gak punya otak, hilang otaknya langsung. Dulu ada cerita seorang murid, gurunya orang Nasrani, bukan Islam. Gurunya nanya, siapa sini yang Islam? Saya pak. Cuma 1 murid itu di lokal yang Islam. Kutanya kau, ya pak. Siapa Tuhanmu? Allah pak. Mana Tuhanmu? Enggak nampak pak. Berarti Tuhanmu enggak ada. Ada pak. Enggak ada, enggak nampak. Kata si guru. Balik nanya muridnya. Pak bisa balik nanya? Boleh pak. Silahkan. Bapak punya otak? Punya nak. Mana otakmu pak? Enggak nampak. Berarti bapak enggak punya otak. Satu kosong dibanting. Muliakan orang tua kita. Kalau orang tua sudah meninggal, 3 cara berbakti. Doakan, Allahumma gfir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Lapangkan kuburnya, terangi kuburnya. Izinkan kami bertemu di surga-Mu ya Allah. Ribut kali lah anak-anak nih. Jambakan aja. Aku capek, merepet aja masuk rumah, merepet dah dulu baru ceramah. Yang 1. Yang kedua, sedekah kita atas nama orang tua. Pak BKM, baru jual tanah kami pak, itu tanah mama dulu. 20 juta pak, bangunkan apa yang kurang. Nah, atas nama mama dan ayah, doakan di situ. Situ uangnya doakan Al-Fatihah aja. Sampai. Yang ketiga, jalin silaturahmi kepada pemilik orang tua yang masih hidup. Kakaknya mama, adik mama kita, itulah pengganti orang tua kita. Tapi sekarang tak ada. Anak sama orang tua tak cakapan gara-gara ribut harta. Mulailah ini kan. Tak cakapan dia. 1 Syawal lewat rumah orang tuanya. Kau pikir kau masuk surga kata Allah tuh. Sia-sia puasamu bos. Sia-sia tarawihmu. Sia-sia baca Qur'anmu. Orang tuamu tak kau minta ridho. Paham bu? Jadi kita minta maaflah sama orang tua kita. Sedih orang tua itu.
Dia nggak mau meminta duit, tak mau dia. Nggak pernah orang tua minta. Kitalah pengertian sebagai anak. Dulu kita dirawat, dibesarkan. Maka banyak orang tua kita gagal dia sholat duha gara-gara kita kencing di celananya. Kencing lagi Allah. Kencing di dadanya. Maka perbuatan ihsan itu contohnya begini. Ada cerita. Seorang anak sudah punya empat anaknya dan menantu, istri. Orang tuanya sudah tua. Lalu mereka makan di atas meja makan. Di sana ada meja, naik orang tua itu di atas meja itu, berak di atas meja itu. Si istri marah. Tengok mama itu. Tak punya otak. Allah, diam. Anak bilang, diam semua kamu diam. Semua masuk ke kamar, semua masuk. Ini orang tua saya. Ngomong orang tua itu, nah, kau enggak marah berak di sini mama? Enggak, ma. Berapa tahun dulu saya berak di dadamu. Itulah ihsan itu. Berapa kali dulu mama enggak sholat karena aku kencing di celana. Berapa kali mama makan tai kuma. Makan tai anak kita. Mamanya makan, dilihat anaknya buang kotoran, ditinggalkan makanannya, dicebokin anaknya, Habis itu dilanjutkan makanannya, terselip kotoran di kukunya, dimakan orang tua kita. Dimakan orang, betul bu? Jadi itulah ihsan itu. Mama kita bilang, enggak marah kau nak, mama berak di sini. Enggak apa-apa, ma. Dilapnya sama anak itu. Begitulah ihsan sama orang tua kita. Hari ini banyak. Hari ini oke lah anak kita semua sayang karena kita masih sehat. Coba nanti kita sudah berak tempat tidur, anak kita 5 paling 1 yang berbakti, yang membersihkan tai kita setiap hari. Sekarang masih enak anak kita datang ketawa, datang minta ayam, datang bawa kelapa. Ya kan? THR 50.000 dikasih. Kelapa 4 biji. Udah 32. Nombok ya kan. Inilah kadang kita sebagai anak ini. Ini mak THR-mu dibukanya 50. Cuman ini ala itu pun syukur katanya. Habis pulang ya mak, ayam 2 bawa. Nah ini. Jadi itulah ihsan itu. Karena kata Nabi, memandang ayah dengan cinta, menengok ayah aja dengan cinta, maka pahalanya seperti haji dan umroh. Kita tengok ayah kita. Ayah, udah tua ayah, aku tengok. Sehatkan ya. Apalagi mandang mama itu. Maka kata Nabi, datang sahabat, ya Rasul, setelah kami berbakti kepada Allah, kepada siapa lagi? Ummuka, mama. Ya kan? Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, mamamu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, mama. Siapa lagi ya Rasul? Abuka, ayah. Karena mama 3 pangkatnya. Mama yang hamil. Ayah hamil? Enggak. Kita pak nanti kalau mau tes kelapa aja 1 diikat. Ambil 1 pak, ikatkan. Bawa mandi. 9 bulan bawa. Tak bisa kita. Jadi jangan kita kasar sama istri pak. Minta maaf. Istri ini capek ini. Istri saya capek di rumah. Saya waktu ngajar dulu, waktu sebelum corona dia datang. Jam 7.15 berangkat saya. Pergi ya Mi, ya Bi. Begitu pulang jam 1, belum siap rumah. Kok belum siap? Iya tadi nyuci piring, nyuci baju banyak, kepel lantai. Macam gak siap-siap. Maka istri ini kalau ngamuk sama orang tuanya, suaminya, cuma 1 ciri-cirinya nampak. Maka ada dokter saraf, saya tanya, Pak dokter, kenapa yang paling banyak stroke laki-laki daripada perempuan? Ini survei membuktikan. Dijawab dokter itu dengan kalimat yang baik. Pak Ustadz, kalau laki-laki marah, ditahannya Pak. Ditahannya marahnya, tak mampu dia meluapkan, maka naik darah ke kepala, habis mati badan separuh. Tapi kalau perempuan marah sama lakinya, rumah menjadi bersih. Bersih rumah tuh. Kurang ajar laki ini, Allah, gak punya otak. Tapi nyuci itu merepet. Kurang ajar, Allah. Betul? Bersih rumah itu. Satu tandanya kalau bini rumah sudah cantik berarti marah itu. Nyuci piring. Ini enggak berhenti nih. Lancar keringatan terus, lancar jantung. Sehat. Coba laki-laki kalau marah diam dia di dua-duaan. Mati. Kenapa Pak? Apa-apa. Kalau maka perempuan jarang stroke, betul? Jarang, yang banyak laki-laki.
Maka perempuan kalau marah dilampiaskannya malah kaca dia. Bersih rumah-rumah itu. Nah, itu ya. Jadi ternyata perempuan ini capek kerjaannya. Lelah dia. Maka saya kadang bilang, udahlah tidur sana. Saya yang nyuci piring. Udah. Capek kamu, saya bilang. Udah saya nyuci baju. Capek-capek. Tidur. Kasihan orang tua, apa ini istri kita. Ya, jadi berbakti sama orang tua. 3, mengandung mama. Melahirkan. Coba kita melahirkan. Mana bisa lagi. Makanlah jambu apa itu? Jambu biji itu 1. Besok koyak bawah. Nggak bisa dipindahkan bakti. Yang 3, menyusui. Coba kita menyusui. Dari mana selangnya, Pak? Adapun si kecilnya. Inilah mama ini, luar biasa. Maka ada ungkapan, 1 orang tua mampu mengurusi 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu mampu mengurusi 1 orang tua. Ini tugas kita. Nanti Idul Fitri, habis sholat, datang ke rumah orang tua. Peluk orang tua, menangis kita. Saya yang paling sedihnya, begitu minta sama mamanya, nggak nangis dia. Nggak nangis kau. Nggak ada dosaku. Hebat kali ini orang ini. Nangislah kita, Bu, menangis kita. Mama kami di kampung nggak bisa pulang, kami ini mungkin corona ini. Ya. Jadi 3 ya, mengandung, melahirkan, menyusui. Karena ada syair lagunya itu. Mau dengar? Mau? Apa syairnya itu? Ibu, kaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu, kaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mengasuh, lalu membesarkan putra-putrimu, Ibu. Itulah mama itu. Jadi tolong nanti 1 Syawal minta maaf kita. Yang kedua, doa Jibril. Ya Allah, kata Jibril, hari ini 1 Syawal, tolong jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Kena ibu. Om-om nanya, Ustadz, kalau suami durhaka sama bininya, memang hadisnya tak ada. Kata Nabi, kata Jibril, jangan engkau terima dosa pahala istri yang durhaka kepada suaminya. Rasulullah mengucapkan amin. Kenapa ada hadis ini? Karena kami laki-laki ini, Bu, imam dalam keluarga. Di dunia ibuku tanggung jawabi, kami tanggung jawabi. Di akhirat apalagi kami dituntut nanti. Apa yang kau pimpin. Jadi Bu, jangan melawanlah. Ini kadang diribut depan anak. Berantem depan anak. Orang tua dulu nggak mau ribut depan anak, Pak. Ribut masuk kamar. Masuk kau. Apa katanya? Inilah kadang bini, kadang ini istri ini kan. Masuk kau. Apa katanya. Kadang melawan, iya kan Pak. Udang dinasihati kadang, alah. Kau pun tak beres ku tengok katanya. Itulah. Dari kau dinasihati laki, walaupun lakimu tak sholat, kau dinasihati wajib kau patuh. Jangan bilang, aku tak mau taat kepada suami macam kau tukang narkoba. Salah. Dia narkoba dosanya kepada Allah. Ibu gak ada hubungan. Kalau dia tukang maksiat dosanya kepada Allah. Tapi kalau ibu tak sholat, kami juga dapat dosa. Ingat itu. Itulah berat kami jadi laki. Ibu buka jilbab, belanja suka maju, belanja diski, nggak pakai jilbab, maka laki juga dapat dosa. Tanpa mengurangi dosa istri. Kalau kami berbuat dosa, ibu nggak dapat. Maka jangan main-mainlah sama kami laki-laki, sama suami. Patuhlah, tolong taat. Ini kadang melawan. Masuk, apa kamu? Apa? Dibilangnya, berapa dulu maharmu sama aku? Ya Allah, dikaitkan ke sana. Tak tolong, jadi 2. Jangan engkau terima
puasa dan ibadahnya. Istri yang durhaka kepada suami. Singkat yang terakhir. Ya Allah, kata Jibril, hari ini 1 Syawal. Jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama muslim. Ramadan, puasa, tarawih, tadarus, ini hablum minallah. Hubungan kita kepada Allah. Ketika masuk 1 Syawal, maka jalinlah hablum minan nas. Hubungan sesama manusia. Orang yang memaafkan lebih mulia daripada orang yang minta maaf. Yang paling berat memaafkan. Wirid pindah. Mana kak? Pindah wirid tak cocok sama gitu. Ketuanya pun tengik ke, dia pun tengok. Bendaharanya pun sombong kali. Mendoa pun tak bisa kau. Yasi pun berselemak kau. Pindah wirid. Begitu 1 Syawal lewat. Mana kak? Tunduk. Ada beludah dia. Tertolak amal kita. Berat bu, berat. Bukan main-main kita bertakwa ini. Hari ini banyak tetanggaan tak cakapan. Gara-gara tai ayam tak cakapan. Tetangga punya ayam berak di teras 1000. Dah tak cakapan itu tahun ke tahun. Ada sampai 10 tahun tak teguran. Lebaran ditutupnya pintunya. Kan kayak binatang ini kan. Mati aja kau bilang. Jadi kita hari ini maafkanlah. Gak ada guna kita berpuasa. Gak ada guna kita tarawih kalau gak memaafkan sama orang. Kadang kakak beradik pun banyak tak cakapan. Kakak beradik berpemilih banyak tak teguran. Gara-gara hutang. Kak, apakah hutangmu kau bayar? 100 tuh 100. Udah 2 tahun, bunganya 20. Ribut. Makanya bu, hancurnya famili gara-gara duit. Nah ini ya. Hancurnya keluarga kita gara-gara uang. Ini aja. Maka bu, jangan dekat-dekat sama famili bikin rumah. Hancur nanti kita. Kan kata Nabi. Kalau kalian menikah, kata Nabi, jauhlah kalian dari mertua dan orang tua. Buat rumah sendiri, mandiri. Coba kita, ini rumah adik, rumah mertua, rumah mama, itu ribut aja itu. Kenapa? Aib kita mereka tahu. Oh gini rupanya kau menantu ya. Pakai jilbab apa yang panjang sepantat. Oh begi biawak rupanya kau, kata mertua. Jadi jauh-jauhlah kita. Jadi jangan dekat-dekat. Bahaya nanti. Udah bu ya? Jadi ini yang 3. Apa teh doanya? Jangan engkau terima yang pertama, puasa dan ibadahnya orang yang durhaka. Jadi PR. Yang kedua, jangan diterima puasa dan ibadahnya istri durhaka sama suami. Nanti habis Syawal, habis mama minta sama suami, nangis kita. Minta maaf ya bang. Minta maaf. Walaupun suami itu salah. Karena suami istri ini saling kata Allah, suami istri ini sebagai pakaian. Taulah pakaian, saling menutupi. Suami menutupi aib istri, istri menutupi aib suami. Ketika nanti bergabung 1 Syawal, jangan dibongkar aib suami. Bertahu kau ya, ini ustad, katanya, lakinya ustad. Tapi di rumah ini yang kentut sembarangan aja ini, katanya. Maka saya ceramah nggak mau bawa istri saya, nanti hilang pula proyek. Dialah yang tahu itu kayak mana sifatku di rumah. Alah kita buka di rumah itu kentut sembarangan. Alah sembarangan kentut sama laki sama bini sama aja. Kadang makan pun gitu, kadang gak sopan. Alah kau kentut, datang lagi. Kalau besar lagi katanya. Tutuplah aib itu, jangan dibuka aibnya. Kayak para ustad kalau datang biniku datang kemari, alah ustad tuh katanya. Macam dibuka aib di rumah gawat aku. Karena ditutup Allah aibku, maka saya laku diceramah kemarin dipanggil lagi. Ini kan ustaz siapa namanya semalam yang menggantikan ini? Ustaz Pak Ali mana? Sakit beliau ya. Udah tua ya, kita doakanlah sehat. Udah apa tadi yang ketiga? Doanya jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama muslim. Demikian ceramah singkat ini. Enggak singkat lagi, panjang kali pun ini kan. Aku pun udah yang udah lemas juga, gemeter juga. Ibu enggak terasa, aku yang terasa. Demikian. Nanti diundang lagi, asalkan cocok. Cocok waktunya, bukan amplop. Ini amplop betulnya. Kalau ada alhamdulillah. Enggak ada yang parah lah.
Demikian kita melihat YouTube dulu, minta maaf kepada pemirsa yang menyaksikan ceramah ini. Alah, kampungan kali. Enggak jadilah, malu jadinya aku. Kepada pemirsa yang menyaksikan ceramah ini, kami berada di Masjid Babus Salam, Sukamaju, Kecamatan Sunggal. Saya atas nama pribadi Ustaz Sahriaman Saragih, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata yang salah. Kepada jamaah, kepada pemirsa yang menyaksikan ini, mohon dimaafkan. Demikian Bapak Ibu ceramah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.